2024 adalah tahun yang tak terlupakan dalam sejarah timnas sepak bola Indonesia. Euforia kita tumpah ruah. Walau ada perbedaan pendapat, intrik, politik, kecaman, ataupun hujatan. Sebagai pecinta sepak bola, mari kita menikmati momen ini. Kaleidoskop 2024, Timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia. Setelah 18 tahun absen, Indonesia tergabung dalam grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Tentu di grup ini Indonesia bukanlah favorit. 15 Januari, Indonesia berhadapan dengan Irak. Turun sebagai underdog, Indonesia masuk lapangan dengan kepala tegak. Menit 17, Indonesia sudah dibobol oleh Muhammad Ali dengan tendangan kaki kanan. Harapan sempat tercipta. Setelah wonderkid Indonesia, Marcelino Ferdinand berhasil menuntaskan umpan manja dari Yakub Sayuri. Tapi kita harus mengakui dan takluk dari negeri 1001 malam itu. Setelah kebobolan 2 gol tambahan lewat Osama Rashid pada tambahan babak pertama dan Aimen Hussein pada menit 75. 19 Januari, Indonesia menjalani pertandingan kedua melawan tim gangster Vietnam. Di sini Indonesia mengincar 3 poin dan tampil habis-habisan. Hasilnya, Rafael Struijk dilanggar di kotak penalti dan Asnawi berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Hasil 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan dan 3 poin berhasil diamankan. 24 Januari, Indonesia menghadapi laga hidup mati melawan raksasa Asia, Jepang. Jika hasilnya imbang, mungkin ada kesempatan untuk lolos lewat jalur juara 3 terbaik. Tapi apa mau dikata, lawan kita adalah sang Godzilla. 6 menit berjalan, Indonesia sudah dibobol lewat penalti setelah Jordi Amat melakukan pelanggaran. Ueda berhasil melaksanakan tugasnya dengan tuntas. Indonesia tidak bisa lepas. Jepang menekan dengan beringas. 1 menit babak kedua, Ueda kembali mencetak gol keduanya. Penderitaan Indonesia terasa lengkap setelah Justin Hubner mencetak gol bunuh diri. Tapi itu bukan akhir. Sang Garuda masih sempat menggoreskan cakarnya. Pada masa injury time, lemparan meriam dari Arhan Pratama berhasil membuat kebelut dan Sandy Walsh berhasil menceploskan bola ke gawang Gion Suzuki. Kedudukan berakhir 3-1. Hanya mengoleksi 3 poin membuat Indonesia berpeluang tipis melangkah ke babak selanjutnya. Tapi keajaiban tetaplah keajaiban. Tepat tengah malam waktu Indonesia, publik internet riuh dengan gol pemain Kyrgyzstan. Ya, 1 gol dari Abang Kojo memastikan sejarah baru Indonesia. Timnas Garuda dipastikan lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dan melangkah ke 16 besar Piala Asia. Di 16 besar, kita sudah ditunggu oleh juara Piala Asia 2015 dan merupakan langganan Piala Dunia. Negeri Kangguru, Australia. Di 16 besar, Indonesia turun dengan gagahnya. Walau lolosnya bertabur keajaiban, tapi pecinta sepak bola tanah air berharap ada keajaiban selanjutnya. Sebenarnya Indonesia tampil memukau dengan menekan Australia. Tapi apa mau dikata, keajaiban kedua itu tidak kunjung tiba.
Menit 12, Elkan Bagot melakukan own goal. Dan Martin Boyle membuat Indonesia turun minum dengan skor 2-0. Di babak kedua, Indonesia kembali dihajar oleh gol Godwin dan Harry Souttar. Laga 16 besar pertama Indonesia ditutup dengan skor 4-0. Walau tumbang memalukan, tapi lolos 16 besar Piala Asia merupakan sejarah baru. Tidak hanya di level senior, di kelompok umur Piala Asia U23, Indonesia juga mencatatkan sejarah dan melangkah lebih jauh lagi dari apa yang kita bayangkan. Di laga pertama, Indonesia tampil luar biasa. Tapi apa daya, lawannya sang tuan rumah, Qatar. Jika kalian menonton langsung pertandingan ini, kalian akan merasa timnas kita dikerjain. Qatar mendapatkan penalti pada menit 45 setelah Rizky Ridho dinyatakan melanggar. Ali Sabah sukses menceploskan bola ke gawang Hernando. 1 menit babak kedua berjalan, Ivar Jenner mendapatkan kartu merah. Padahal sentuhannya sangat minim. Menit 54, Ahmed Rawi mencetak gol kedua Qatar lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Menjelang akhir babak kedua, Sananta diganjar kartu merah karena melakukan pelanggaran keras. Indonesia takluk 2-0 dari Qatar. Lepas dari kekalahan melawan Qatar, Indonesia seolah menemukan permainan terbaiknya. Di pertandingan kedua, Indonesia berhadapan dengan Australia. Disinilah Indonesia mendapatkan momentum itu. Diawali oleh Hernando yang berhasil menggagalkan penalti pemain Australia, permainan Indonesia menjadi sangat solid dalam bertahan. Dan momentum itu tercipta pada menit 44 saat Komang Teguh berhasil membobol gawang Australia lewat tandukan keras. Gol itu menjadi satu-satunya gol pada pertandingan ini. Di pertandingan ketiga, Indonesia menghadapi Jordania. Publik sepak bola Indonesia dibuat terkejut dengan cara main Indonesia yang lebih atraktif. Diawali oleh gol penalti Marcelino pada menit 23. Lalu kerjasama 1-2 Witan dengan Rizky Ridho pada menit 40. Gol ketiga dicetak atas kerjasama cantik Marcelino dengan Witan pada menit 70. Kalau Jordania sempat mendapatkan gol pada menit 79 karena Justin Hubner own goal, tapi itu tidak masalah karena Komang Teguh melakukan kill the game lewat golnya pada menit 86. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia U23. Di babak 16 besar, Indonesia harus berhadapan dengan raksasa Asia, Korea Selatan. Tapi mentalitas Garuda Muda sudah berbeda. Kemenangan melawan Australia dan Jordania membuat Indonesia berhasil menekan Korea. Hasilnya, pada menit 14, Rafael Struijk berhasil mencetak gol lewat flashing cantik. Selanjutnya, Indonesia tidak mengendorkan serangan. Tapi sayang, menjelang babak pertama berakhir, Komang Teguh melakukan own goal. Kedudukan 1-1. 2 menit berselang, long pass dari Ivar Jenner berhasil disambut Rafael Struijk. Dan gol pun tercipta. Kedudukan menjadi 2-1. Harapan menuju semifinal seolah terbuka lebar. Setelah Korea Selatan bermain dengan 10 pemain karena kartu merah dari Yon Jon Lee pada menit 79. Tapi siapa sangka pada menit 84 Sang Bin berhasil menyamakan kedudukan lewat serangan balik cepat. Kedudukan menjadi 2-2.
Hasil imbang berlanjut ke adu penalti. Di sini drama terjadi. Tapi tepisan Hernando Ari dan kecupan manis dari Arhan Pratama membawa Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23. Hasil ini membuat Indonesia menuliskan tinta emas. Karena untuk pertama kalinya, timnas Indonesia melaju sampai semifinal di tingkat Piala Asia. Sekaligus menyudahi sejarah indah Korea Selatan yang selalu lolos ke Olimpiade sejak 1988. Sebenarnya melaju ke semifinal sudah melampaui target utama. Dan di semifinal, Garuda Muda sudah ditunggu oleh juara Piala Asia U23 tahun 2018, Uzbekistan. Dilihat dari kualitas pemain dan permainan, jelas unggul jauh Uzbekistan. Pada pertandingan itu, Indonesia dihantam dengan 28 tendangan dan hanya diberi penguasaan bola 38%. Di babak pertama, Indonesia sempat mengimbangi. Tapi apa daya, di babak kedua Uzbek sangat perkasa. Pada menit 68, Norsev berhasil membuka keunggulan. Tidak berserang lama, Indonesia bermain dengan 10 pemain karena sang kapten Rizky Ridho mendapatkan kartu merah. Dan gol penutup Uzbek tercipta lewat gol bunuh diri dari Arhan Pratama pada menit 86. Asa juara memang tertutup, tapi rank 3 dan lolos langsung ke Olimpiade Paris masih terbuka. Di perebutan juara 3, Indonesia sudah ditunggu Irak. Kali ini timnas kita tampil lebih lepas. Hasilnya terlihat jelas. Pada menit 18, Indonesia berhasil membobol gawang Irak lewat tendangan keras dari Ivar Jenner. Tapi tidak berselang lama, Irak berhasil membalasnya pada menit 27 dan mengubah kedudukan menjadi 1-1. Kedudukan imbang bertahan selama 90 menit. Dan pada babak extra time, Irak berhasil mencuri gol lewat Ali Jasim. Kedudukan berubah menjadi 2-1. Hasil ini membuat Irak menempati juara 3 dan lolos langsung ke Olimpiade Paris. Sedangkan Indonesia harus melakoni kualifikasi melawan Guinea. 9 Mei 2024, Indonesia terbang ke Paris untuk melakoni laga kualifikasi. Pertandingan dilaksanakan tertutup dan hanya lewat siaran TV saja. Dan pada pertandingan ini, kesempatan Indonesia lolos ke Olimpiade pupus karena harus mengakui keunggulan Guinea 1-0. Walau tidak lolos ke Olimpiade, tapi ini merupakan capaian terjauh Indonesia di kelompok umur U23. Di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia berhasil melangkah jauh. 21 Maret 2024, Indonesia melawan Vietnam untuk melanjutkan putaran kedua Piala Dunia. Di sini, Indonesia berhasil memetik 3 poin berkat kemenangan tipis 1-0. Gol dicetak oleh Egy Maulana Fikri. 4 hari berselang, Indonesia harus bertandang ke Ho Chi Minh, markas Vietnam. Di sana, Indonesia turun dengan percaya diri karena kemenangan sebelumnya. Tidak tanggung-tanggung, Indonesia berhasil membantai Vietnam di kandang 3-0. Gol dicetak oleh Jai Jes pada menit 9 dan Ragnar Uratmangun pada menit 23 dan membawa Indonesia unggul 2-0 saat turun minum. Kemenangan 3-0 dipastikan oleh Ramadan Sananta pada masa injury time. Kemenangan ini terasa istimewa karena sudah 20 tahun Indonesia tidak pernah menang di kandang Vietnam.
6 Juni 2024, Indonesia melawan Irak yang merupakan pimpinan klasmen. Sempat mengimbangi pada babak pertama, di babak kedua Indonesia dibobol 2 kali lewat Aiman Hussein pada menit 54 dan Ali Jasim pada menit 88. Pertandingan terakhir putaran kedua, Indonesia harus melawan Filipina. Di pertandingan ini, timnas Garuda tampil perkasa. Tom Haye berhasil membuka gol Indonesia pada menit 32 dan membuat timnas Garuda unggul 1-0. 6 menit babak kedua, Indonesia berhasil menggandakan keunggulan. Kali ini lewat Rizky Ridho. Kedudukan menjadi 2-0. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke putaran ketiga Piala Dunia untuk pertama kalinya. Melaju ke putaran ketiga, tantangan Indonesia lebih berat lagi. Karena secara rank FIFA, Indonesia adalah salah satu tim dengan rank terendah. Tergabung dalam grup 3 zona Asia, Indonesia satu grup dengan 3 raksasa Asia: Jepang, Australia, dan Arab Saudi. 2 tim lainnya, Cina dan Bahrain, merupakan tim yang sudah langganan di putaran ketiga Piala Dunia. Pertandingan pertama Indonesia harus terbang ke Riyadh, kandang tim Elang Hijau, Arab Saudi. Tapi sang Garuda tidak gentar. Indonesia sudah bersiap dengan cara permainan Arab Saudi. Formasi 3-5-2 dipilih sebagai dasar formasi. Dan pada menit 19, Indonesia berhasil unggul lewat tendangan Ragnar Uratmangun yang membentur Sandy Walsh. Saudi merespon dengan meningkatkan tekanan. Hasilnya, Al-Juwair berhasil membobol gawang Martin Paes. Kedudukan 1-1. Hasil imbang menjadi hasil akhir pertandingan. 4 hari berselang, Indonesia menjamu Australia di GBK. Antusias pecinta bola tumpah ruah. 70.000 penonton memerahkan stadion. Walau digempur habis-habisan, Indonesia berhasil menahan imbang Australia 0-0. 2 poin dari 2 pertandingan merupakan start yang bagus bagi tim debutan. 10 Oktober 2024, Indonesia bertandang ke Bahrain. Di sini Indonesia berambisi mengamankan 3 poin pertama karena Bahrain tidak sekuat Australia ataupun Arab Saudi. Menit ke-15, Indonesia dikejutkan karena Mahrun berhasil membobol gawang Martin Paes lewat tendangan bebas yang berkelas. Tapi Indonesia berhasil membalas lewat Ragnar Uratmangun. Dan pada menit 74, Rafael Struijk berhasil membawa unggul Indonesia lewat tendangan jarak jauh. Pada masa babak tambahan waktu yang tidak wajar, Mahrun kembali membobol gawang Indonesia. Walau sempat diprotes, kedudukan 2-2 tetap menjadi hasil akhir pertandingan. 5 hari berselang, Indonesia terbang jauh ke Cina. Di sini Indonesia berusaha bermain menekan sejak menit awal. Tapi apa daya, Cina berhasil membobol 2 gol pada babak pertama lewat Abduweli pada menit 21 dan Yuning Zhang pada menit 44. Indonesia hanya bisa membalas 1 gol pada menit 86 lewat Tom Haye. Hasil 2-1 menjadi kekalahan perdana timnas Indonesia di putaran ketiga Piala Dunia. 15 November, Indonesia menjamu tim dengan rank tertinggi di Asia, Samurai Biru, Jepang. Pada pertandingan ini, Indonesia menampilkan koreografi berkelas melawan pahlawan komik legendaris Indonesia, Gundala Putra Petir. Tapi sayang, di tengah guyuran hujan dan 60.000 pasang mata, Indonesia dibantai habis oleh Jepang. Sempat mengimbangi di 30 menit awal, selanjutnya Jepang menjadi tidak terhentikan.
Diawali gol bunuh diri Justin Hubner pada menit 35, dilanjutkan gol Takumi Minamino pada menit 40. Tidak hanya itu, baru 4 menit babak kedua berjalan, Morita membuat kedudukan menjadi 3-0. Dan gol keempat dicetak oleh Sugawara pada menit 69. Kekalahan kedua secara beruntun membuat Indonesia dihadapkan oleh kenyataan. Ya, seberat ini putaran ketiga Piala Dunia. 4 hari berselang, 19 November 2024, Indonesia menjamu Arab Saudi di GBK. Di depan 56.000 pasang mata, timnas Indonesia menciptakan sejarah. Sang Garuda berhasil membuat elang hijau tersungkur. Wonderkid Indonesia, Marcelino Ferdinand, menjadi pembeda. Dia membuat GBK bergemuruh pada menit 32. Dan di babak kedua, lagi-lagi Marcelino membuat Indonesia unggul 2-0. Kemenangan perdana di putaran ketiga Piala Dunia merupakan sejarah. Dengan mengoleksi 6 poin, Indonesia menjadi tim yang sangat diperhitungkan di grup neraka. Timnas Indonesia membuat tahun 2024 berjalan dengan cepat. Kita dibuat bangga dan berkata, punya timnas jago seperti ini rasanya. Memang banyak pundit dan buzzer yang saling beropini. Tapi sebagai pendukung timnas, kita tidak akan berhenti mencintai. Perjalanan timnas menuju Piala Dunia memang masih jauh. Lolos atau tidaknya pun masih belum pasti. Tapi satu hal yang pasti, di setiap pertandingan kami akan selalu menemani.